Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita berjumpa lagi pada pembelajaran yang kelima. Kali ini kita akan belajar tentang perjuangan para pahlawan. Pada subtema ini kita akan mempelajari tentang peninggalan-peninggalan sebelum Indonesia merdeka. Sekarang Bu Guru mau tanya, Indonesia merdeka pada tanggal berapa? Coba diingat lagi. Ya, betul sekali. Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Tapi sebelum Indonesia merdeka, itu ada pahlawan-pahlawan yang berjuang untuk kemerdekaan Indonesia. Baik pahlawan pada sebelum tahun 45 atau pahlawan sebelumnya lagi pada zaman kerajaan. Pertama-tama kita akan membahas tentang kekayaan sejarah Indonesia. Sebelum merdeka, Indonesia itu terdiri dari beberapa kerajaan-kerajaan, bukan bersatu seperti negara yang bernama Indonesia yang sekarang ini. Tapi setiap pulau itu punya kerajaan, punya negara sendiri. Untuk itu Indonesia itu punya kekayaan sejarah yang sangat berlimpah sekali. Berikut adalah contoh peninggalan kerajaan, yaitu peninggalan sejarah zaman kerajaan. Kita bahas. Yang pertama itu adalah karya sastra. Di Indonesia itu banyak sekali karya sastra yang ditinggalkan pada zaman sejarah dulu. Yang kedua adalah prasasti, yang ketiga candi, 4 patung, 5 tempat ibadah, 6 benteng, 7 makam raja, dan 8 yaitu yang terakhir yaitu keraton atau istana raja. Kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah karya sastra. Karya sastra itu salah satu bentuk peninggalan dari sejarah Indonesia yang ditinggalkan oleh para sastrawan yang sangat luar biasa. Hasil karyanya ini sangat monumental atau sangat terkenal, jadi tidak lekang oleh zaman. Dan berikut adalah contoh beberapa peninggalan karya sastra atau sastrawan itu. Yang pertama adalah kitab Mahabharata yang dikarang oleh Resi Vyasa. Gambar yang Bu Guru ambil adalah beberapa dari Wikipedia dan beberapa lainnya dari sumber dari Google. Yang kedua adalah kitab Arjuna Wiwaha yang dikarang oleh Empu Kanwa. Yang ketiga adalah Ramayana yang dikarang oleh Empu Walmiki. Kitab yang keempat adalah kitab Bharatayuddha yang dikarang oleh Empu Sedah dan Empu Panulu. 2 berarti ya. Ini pada zaman Raja Jayabaya dari Kediri. Kitab yang berikutnya adalah kitab Semaradana yang dikarang oleh Empu Darmaja. Empu Darmaja ini ada pada zaman Kameswara. Kameswara I yaitu dari kerajaan Kediri. Yang berikutnya adalah kitab Sotasoma dikarang oleh Empu Tantular pada zaman kerajaan Majapahit. Yang terakhir adalah kitab Negara Kertagama dikarang oleh Empu Prapanca pada zaman Majapahit juga, sama seperti Sotasoma. Itu adalah beberapa karya sastra yang sangat terkenal yang ditinggalkan oleh para sastrawan. Kemudian yang kedua adalah peninggalan prasasti. Prasasti ini merupakan salah satu bentuk peninggalan sejarah. Biasanya berupa tulisan pada batu yang dibubuhi oleh huruf Palawa dan bahasa Sanskerta. Ini adalah prasasti Muarakaman yang ditemukan di Sungai Mahakam, Kalimantan Timur, merupakan peninggalan dari kerajaan Kutai. Ini menggunakan aksara Palawa, huruf Palawa dengan bahasa Sanskerta.
Prasasti Muara Kaman ini ada pada abad ke-4 sampai 5 Masehi, tingginya sekitar 169 cm atau 1 meter lebih 69 cm. Kemudian lebarnya 38 cm dan tebalnya itu 29 cm. Kemudian prasasti yang kedua itu adalah prasasti Kerajaan Tarumanegara. Misalnya, prasasti Ciaretyun. Ini adalah telapak kaki Raja Purnawarman yang disamakan dengan telapak kakinya Dewa Wisnu. Dulu Raja Purnawarman itu dieluh-eluhkan sebagai Dewa Wisnu, titisan Dewa Wisnu. Yang kedua adalah prasasti kebun kopi. Prasasti kebun kopi ini adalah cap atau bekas dari kaki gajah, tunggangannya Raja Purnawarman. Kebun kopi. Bukan prasasti yang dari kebun terus ada tulisannya kopi ya, tapi hanya berupa nama saja. Itu adalah cap dari 2 telapak kaki gajah, tunggangannya Raja Purnawarman. Kemudian yang ketiga itu adalah prasasti Jambu. Prasasti Jambu ini hanya pujian atau syair kepada Raja Purnawarman. Kemudian ada prasasti Pasir Awi, juga sama seperti prasasti Jambu, berupa pujian. Kemudian ada prasasti Muara Cianten. Ini adalah penyerahan negara ke Raja Sunda. Jadi negaranya diserahkan kepada Raja Sunda. Kemudian ada prasasti Tugu. Prasasti Tugu ini adalah perintah pembangunan sungai Gomati. Itu panjangnya sekitar 6.122 panjang sungainya. Kemudian yang terakhir adalah prasasti Lebak. Prasasti Lebak yang ada di Pandeglang, Banten. Kemudian prasasti peninggalan yang ketiga adalah peninggalan dari Kerajaan Sriwijaya. Misalnya ini adalah prasasti Kedukan Bukit. Kemudian ada lagi prasasti Talangtu. Dan ini adalah prasasti Telaga Batu. Dalam prasasti ini bercerita tentang kutukan-kutukan. Jadi kalau tidak menurut kepada raja atau melanggar aturan raja, misalnya mencuri atau membunuh, itu akan ada kutukan. Sama seperti prasasti Karangberai ini, tentang kutukan-kutukan. Kemudian prasasti yang terakhir adalah prasasti Talas Pasema. Itu adalah contoh prasasti peninggalan zaman sejarah kerajaan. Kemudian ada lagi bentuk peninggalan sejarah lainnya adalah candi. Indonesia memiliki 1 dari 7 keajaiban dunia, yaitu Candi Borobudur. Ini adalah masuk dalam 1 dari 7 keajaiban dunia. Candi Borobudur ini warisan agama Buddha, jadi warisan pada saat kerajaan Buddha yang ada di Indonesia. Selain candi-candi ini, ada candi lain yang ada di Indonesia. Candi Borobudur ini ada di Magelang, Jawa Tengah. Kemudian candi lain yang ada di Jawa Tengah, misalnya ada Candi Mendut yang ada di Magelang, sama seperti Borobudur, satu lokasi ya. Kemudian ada Candi Sewu di Magelang juga. Candi Dieng, ini ada di dataran tinggi Dieng, berarti ada di atas gunung ya. Kemudian Candi Prambanan ada di Klaten, Candi Ceto ada di Karanganyar, dan ada Candi Sukuh juga ada di Karanganyar. Candi ini bukan hanya ada di Jawa Tengah, tapi di Jawa Timur juga ada candi. Misalnya Candi Kidal yang ada di Malang. Ada Candi Jago, ada di Malang juga. Candi Penataran ada di Blitar.
Di Blitar juga masih ada Candi Sawentar. Kemudian di Pare ada Candi Tegowangi. Nah, di Pare juga ada Surawana, Candi Surawana, dan yang terakhir ada di Mojokerto yaitu Candi Tikus. Itu adalah beberapa contoh candi peninggalan zaman sejarah. Kemudian di dalam candi itu biasanya ada patung. Patung itu ya umumnya memang ada di dalam candi, tapi ada juga yang di luar candi. Berikut adalah contoh patung yang ada di dalam candi. Misalnya patung Buddha yang ada di Candi Mendut. Candi Mendut tadi ada di mana? Magelang ya. Kemudian ada patung Roro Jonggrang yang ada di Candi Prambanan yang ada di daerah Klaten. Kalau kalian misalnya berwisata atau main misalnya dengan keluarga atau dengan teman, kalau ke candi-candi dilihat pasti ada patung-patung yang ada di dalam candi. Yang ketiga adalah patung Ken Dedes yang ada di Candi Singasari. Kemudian ada patung Airlangga di Belahan, dan yang terakhir adalah patung Kertanegara di Kerajaan Singasari juga. Selain ada patung, candi, dan karya sastra, peninggalan juga berupa tempat ibadah yang mempunyai nilai sejarah. Misalnya, Masjid Raya yang ada di Banda Aceh. Ini masjid yang sangat besar sekali yang ada sebelum zaman kemerdekaan. Kemudian ada Masjid Demak yang ada di Jawa Tengah. Ini pada saat Sultan Demak masih ada. Itu berdiri Masjid Demak. Kemudian Masjid Istiqlal yang ada di Jakarta sudah tampak modern. Masjid Banten yang ada di Banten. Masjid Azizi yang ada di Sumatera Selatan, ada di Langkat. Kemudian Masjid Katengka di Sulawesi Selatan, ada gereja katedral ya, yang ada di Jakarta, dan Pura Besakih yang ada di Bali. Itu adalah contoh tempat ibadah yang punya nilai sejarah. Selain itu ada lagi benteng. Pada zaman dahulu itu benteng merupakan tempat pertahanan dari musuh. Kalau diserang bersembunyinya di benteng. Beberapa benteng yang terkenal yang ada di Indonesia adalah Benteng Dorstad yang ada di Saparua, Maluku. Ini bentuknya. Benteng hanya berupa tembok saja. Kemudian ada Benteng Kastilia. Sama di Maluku, juga ada di Saparua. Kemudian ada Benteng Malborok yang ada di Bengkulu. Benteng Bonjol yang ada di Sumatera Barat. Bentengnya ada di atas gunung, tapi karena tidak ada perhatian dari pemerintah setempat atau dari pengelola, akhirnya bentengnya ditumbuhi dengan pohon-pohon dan semak belukar, akhirnya tidak terlihat. Kemudian ada Benteng Sambaupu yang ada di Sulawesi Selatan, Benteng Inombale yang ada di Aceh, Benteng Surasoan yang ada di Jawa Barat, dan yang terakhir adalah Benteng Jagaraga yang ada di Bali. Kemudian ada juga macam-macam makam raja. Jadi makam raja dan anggota keluarga itu dimakamkan dalam satu lokasi ya. Ada makam Raja Mataram, makam Raja Mangkunegaran, makam Raja Demak, makam Sunan Giri, itu semuanya ada dalam satu lokasi. Tapi berbeda-beda tempat. Kalau Raja Mataram makamnya ada di Yogyakarta. Kalau Sunan Giri makamnya ada di Jawa Timur. Kemudian kalau Raja Banten ada di Jawa Barat. Tapi sayangnya untuk makam tidak boleh difoto, hanya bagian depan saja ya. Kemudian pada zaman dahulu itu raja-raja itu tinggal dalam istana atau dalam keraton. Berikut ini contoh keraton atau istana zaman sejarah dulu. Zaman raja, misalnya Keraton Kanoman di Cirebon. Ada
Keraton Kasepuhan juga di Cirebon. Kalau Kanoman untuk orang muda. Kalau Kasepuhan untuk yang lebih tua, yang sepuh. Ada Keraton Kesultanan di Yogyakarta. Kemudian selain itu ada Keraton Paku Alam. Ada Keraton Mangkunegaran di Surakarta. Juga ada Susuhunan. Kemudian kalau di luar Jawa itu ada ada Istana Raja Goah di Sulawesi Selatan. Kalau di Bali itu Istana Raja Klungkung. Kalau di Medan itu Istana Maimun. Beda ya, kalau di Jawa, kalau di Pulau Jawa itu istilahnya keraton. Kalau di luar Jawa istilahnya dengan istana. Itulah sejarah-sejarah yang harus kita pelajari untuk sekarang ini, jadi tidak boleh melupakan begitu saja. Sejarah-sejarah itu harus diingat karena tanpa sejarah kita bukan apa-apa ya. Kemudian saat belajar, misalnya belajar sejarah saat ini, misalnya tiba-tiba lampu di rumahmu itu padam. Ketika padam, misalnya kamu belajar pada malam hari. Ketika padam, ruangan menjadi gelap, kemudian tidak ada cahaya. Ruangan tersebut akan menjadi terang kembali ketika ada cahaya masuk. Benda yang menghasilkan cahaya disebut dengan sumber cahaya. Sumber cahaya itu macam-macam, ada yang dari lilin, ada yang dari api. Maksudnya lilin yang di api dari sumber lilin ya. Kemudian ada dari senter, ada dari lampu lainnya ya. Kemudian cahaya memiliki sifat-sifat, yaitu yang pertama sifat-sifat cahaya itu adalah merambat lurus. Cahaya itu merambat lurus, tidak bisa berbelok arah. Jadi misalnya, misalnya saja, di sini ada cahaya, diberi lubang, ini adalah lubang. Maka jika kamu melihat dari arah sini, maka kamu akan melihat cahaya-cahaya tersebut, ya. Tapi jika lubangnya ada di sini, kira-kira kalian bisa melihat apa tidak? Ini kan lurus ya, tapi cahayanya tidak bisa berbelok ke arah sini. Cahaya akan merambat lurus, tidak bisa berbelok. Itu adalah sifat-sifat cahaya. Kemudian sifat yang kedua adalah cahaya menembus benda-bening. Misalnya ada gelas, ya, gelas dikasih senter, maka akan tembus. Cahayanya tembus. Kemudian ada lagi kaca rumahmu. Nah, ini adalah kaca rumah yang terkena sinar matahari ini. Kemudian akan menembus dari kaca dan matahari bisa masuk. Jadi cahaya itu menembus benda bening. Kalau misalnya karton yang kamu pakai, misalnya ini karton atau gorden ya, gordennya warnanya hijau atau warna gelap, ditaruh di atas di belakangnya kaca, kira-kira cahayanya bisa masuk apa tidak? Tidak bisa, karena cahaya hanya menembus benda bening. Benda bening itu misalnya kaca, kemudian plastik ya, plastik yang bening itu. Kemudian sifat cahaya yang ketiga adalah cahaya dapat dipantulkan. Jadi kamu dapat melihat suatu benda karena cahaya itu diterima oleh mata dan dipantulkan ya. Nih, cahayanya akan dipantulkan. Misalnya kamu bercermin, kamu bisa melihat bayanganmu yang ada di cermin karena pantulan dari cahaya yang mengenai mata. Tuh. Apabila cahaya yang datang mengenai benda yang permukaannya halus atau mengkilap, maka sinar yang dipantulkan akan teratur. Kalau misalnya tidak halus, tidak mengkilap, maka yang pemantulannya juga tidak akan teratur. Contoh benda yang
permukaannya halus dan mengkilap adalah cermin. Ini adalah contoh dari cahaya yang dapat dipantulkan. Kemudian yang keempat adalah cahaya dapat dibiaskan. Apa itu dibiaskan ya? Apa itu? Pembiasan cahaya itu terjadi karena cahaya merambat pada dua medium atau zat yang berbeda. Jadi cahayanya merambat lurus dalam medium yang sama. Misalnya ada gelas, kemudian diberi pensil. Jika kamu lihat dari arah yang berseberangan, maka pensil akan terlihat patah. Padahal pensil itu tidak patah. Karena pensil tersebut sebagian ada di dalam air dan sebagian ada di udara. Jadi ada pembiasan atau cahaya itu merambat dari udara ke air. Itu namanya pembiasan. Sepertinya patah tapi aslinya tidak. Itu adalah pembiasan. Kemudian sifat cahaya yang kelima adalah cahaya dapat diuraikan. Cahaya yang putih terdiri dari berbagai macam warna cahaya, misalnya merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Kalau disingkat menjadi Mejiku Hibiniu, itu ditunjukkan dengan adanya pelangi. Pelangi itu bukan seperti yang kamu gambar, misalnya merah sendiri, biru sendiri, membentuk lengkungan, itu bukan. Aslinya pelangi itu karena cahaya matahari itu warnanya putih kemudian dibiaskan. Dibiaskan itu seolah-olah ya, seperti pensil tadi yang akhirnya patah tapi tidak patah. Dibiaskan oleh butir-butir air hujan sehingga terurai menjadi beberapa warna cahaya. Tuh, proses terjadinya peruraian cahaya matahari disebut dispersi. Jadi penguraian cahaya putih menjadi beberapa warna itu adalah dispersi. Misalnya kalau kalian tidak percaya kalau warna-warna itu bisa menjadi putih, kalian bisa membuat sebuah lingkaran, kemudian bagi menjadi 8, kemudian kasih warna merah, kuning, jingga, ungu, dan seterusnya ya, Mejiku Hibiniu, kemudian kalian putar. Kasih lubang di tengahnya, kasih paku, kemudian putar. Kira-kira kalian masih bisa melihat warna merah, jingga, ungu tadi apa tidak? Coba kalian praktekkan. Kalau terjadinya kalian tetap melihat warna itu, berarti cahaya tidak dapat diuraikan. Tapi kalau kalian melihat warna putih polos, itu kalian sudah mempraktekkan sifat-sifat cahaya, yaitu cahaya putih dapat diuraikan. Itu adalah beberapa dari sifat-sifat cahaya. Untuk refleksi hari ini, silakan 5 soal ini dikerjakan untuk muatan sejarah kita, ilmu pengetahuan sosial kita KD 3.4, kemudian tentang IPA-nya silakan digambar 5 sifat-sifat cahaya pada buku gambarmu. Jangan lupa diberi keterangan tiap gambar, misalnya cahaya merambat lurus, kemudian cahaya dibiaskan, dan seterusnya. Anak-anak, cukup sekian untuk hari ini. Selamat belajar, selamat beraktivitas, jaga kesehatan. Jangan lupa ayah bunda mendampingi anak-anak untuk belajar di rumah. Selamat mengerjakan tugas refleksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.